Selamat siang, pagi, ataupun malam kepada Pak Abram dan teman-teman yang melihat video ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistik, bagaimana cara membuat filter pada perwarnaan, dan bagaimana cara membuat filter untuk mengurutkan nilai tertinggi dan terendah. Yang kedua, bagaimana mempercantik tabel di spreadsheet. Dan yang ketiga, bagaimana membuat kategori dalam nilai, dan juga bagaimana cara membuat diagram dengan tabel yang sudah kita buat. Pertama-tama, maka kita perlu menyiapkan tabel yang akan dipakai. Nah, karena tabel yang akan saya pakai itu menggunakan Badan Pusat Statistik Kota Semarang, saya mengambil tema curah hujan dan penyinaran matahari menurut bulan di Stasiun Klimatologi Semarang 2020. Nah, tabelnya seperti ini. Cara yang pertama adalah dengan mengunduh tabel atau mengcopy paste tabel yang ada di sini dan memindahkannya di spreadsheet. Oh ya, jangan lupa juga untuk membuka spreadsheet dahulu di Google. Nah, karena sebelumnya saya sudah mendownload tabel yang ada di Badan Pusat Statistik Kota Semarang ini, maka saya hanya perlu membukanya. Nah, lalu saya blok dari atas sampai bawah, kita klik Ctrl+C atau copy, kembali lagi ke Google, kembali ke spreadsheet-nya, lalu kita klik Ctrl+V atau paste. Nah, lalu jangan lupa untuk dirapikan agar tulisannya bisa terlihat. Setelah tampak bagian tabel seperti ini, jangan lupa untuk merapikan tabel dahulu. Seperti judul yang pakai bahasa Inggris ini, saya akan hapus. Di blok aja, di blok. Lalu klik delete row. Blok lagi, klik delete row. Nah, karena ini masih ada 3 bagian di sini, dan spreadsheet itu tidak bisa membaca tabel. Kalau seperti ini, maka kita perlu membuat tabel ini menjadi satu dengan klik ini, merge cells. Sudah. Lalu, jangan lupa ini warnanya akan aku ganti dengan warna putih supaya bisa kelihatan. Nah, kalau udah kayak gini, kita rapikan aja bagian-bagian yang udah nggak kepake. Bahasa Inggris ini akan saya hapus. Nah, kalau udah kayak gini, ini mungkin bisa digabung aja sama yang di atas. Ctrl+C, gabung di sini. Ctrl+V. Yang ini udah ada keterangan hari. Yang ini juga jangan lupa di Ctrl+C. Tempel di sini. Ctrl+V. Nah, kalau udah, jangan lupa lagi dihapus. Sudah terapi. Nah, setelah tampil tabel kayak gini, biar enak dipandang, mungkin bisa kita kasih tabel lagi atasnya, karena ini masih kosong. Nah, kalau udah kayak gini, kan jadi sudah terlihat enak untuk dipandang. Cara yang pertama, aku akan mengajarkan bagaimana cara membuat filter pada sebuah tabel. Dari filter tinggi rendah dahulu. Pertama, kita blok tabelnya, terus kita klik data, oh maaf, format, data-data, kita klik create a filter, atau artinya membuat filter. Nah, ini langsung otomatis. Ini ada sort A sampai Z, itu berarti ngurutin dari A sampai Z, Agustus, dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah bagaimana cara membuat filter pengurutan dari tinggi ke rendah. Nah, terus yang ini aku tuh lupa ya, saya tak belajar ini. Data. Nah, ternyata. Oh, salah, salah. Enggak, ini sih salah. Itu harus dibuat 0,6. Hmm. Oh, oke. Nah, setelah dibuat filter kayak gini, ini kan masih ada koma-komanya. Nah, karena menurut aku sendiri itu koma itu sangat membingungkan, maka aku bakalan ubah koma ini buat menjadi number yang biasa aja atau dengan istilah dibulatin. Nah, yang pertama kita tuh klik bagian format, terus ada number. Nah, ini udah banyak banget, ada persen, scientific, dan lain sebagainya. Tapi kita pilih yang ini, bagian 0 ini, 1, 2, 3, 5, kita klik. Nah, oh ya lupa. Salah. Nah, setelah kita buat filter dari tinggi ke rendah, aku bakalan buat tabel ini menjadi lebih menarik buat dilihat lagi, karena menurut aku dengan koma ini sangat mengganggu. Aku bakalan membulatkan hasil, tapi sebelum itu aku bakalan ngubah koma ini buat menjadi titik, karena di koma itu nggak bisa dibaca oleh spreadsheet atau Excel. Nah, pertama kita bakalan ngubah koma menjadi titik dengan cara yang lebih mudah daripada diganti satu-satu. Kita klik edit, terus kita klik find and replace. Nah, ini find, kita koma, diganti titik. Nah, udah, terus klik done. Oh, benar-benar. Salah. Kita klik edit, terus find and replace. Kita klik koma, kita ganti find-nya koma, replace-nya ganti titik. Diklik replace all dulu semuanya. Nah, terus kita klik done. Nah, ini langsung otomatis terganti semua, terbulatin semua jadi 5, 6, 4, 100, dan sebagainya. Nah, ini kan jadi lebih enak buat dilihat ya kalau menurut aku daripada ada koma-komanya. Ini berarti pakai warna. Nah, setelah tabelnya terlihat seperti ini, jadi lebih enak dilihat, aku bakal mempercantik tabel dengan filter pewarnaan. Di blok dulu tabelnya kayak biasa, terus kita klik format, kita klik conditional formatting, ya. Terus kan ini udah apply range-nya langsung ke semuanya, terus diganti format rules-nya ke is between. Nah, aku bakalan buat keterangan dahulu di sini. Keterangan buat range dari angka 1 sampai angka 25 dengan keterangan warna merah atau rendah. Dengan range 26 sampai 50 dengan warna oranye, dengan range
sedang dengan range 51 sampai ke 75 warna hijau atau aman, terus dengan range 76 sampai 100 itu range warnanya ungu dengan keterangan sangat aman, lalu 100 ke atas, 100 sampai mungkin aku range di sini paling tinggi berarti kita 400 itu warnanya pink dengan keterangan sangat aman. Ini mungkin nanti bakalan aku ganti lagi, cuman biar lebih cepat aja. Value formulanya dari 1 sampai nomor 25. Ini langsung otomatis kita kasih warna, di sini tulisannya merah. Langsung otomatis kita klik done. Terus another rules. Jangan lupa dibuat di blok dulu ya guys. Nah ini aku hapus lagi, kita blok lagi dulu semuanya. Terus klik format, conditional formatting, another rule. Nah langsung kita ganti is between. Langsung kita tulis 26 sampai 50. Karena di sini nggak ada, langsung dilompatin aja. Berarti ini berarti 51 sampai 75. Dengan keterangan range warna hijau itu aman. Lalu another rules lagi. Ini sama masihan. Kita klik is between 76 sampai 100. Warnanya ungu. Dan another rules lagi. Is between jangan lupa. Terus 100 sampai 400. Warnanya pink. Nah, gini. Oh, ternyata masih ada yang 51. Berarti ini sudah pengecualian aja buat 51 sampai 75 itu buat warnanya putih. Nah, udah. Nah, kalau kayak gini kan dilihatnya jauh lebih enak ya. Langsung kita tuh bisa ngelihat nilai yang paling rendah yang mana, dari range berapa sampai berapa. Begitu. Menurut kalian sendiri aja, untuk intervalnya bisa mengikuti aja. Nah, M ini tuh apa? Ini tuh mean, SD itu standar diferensial, dan lain sebagainya. Buat meannya itu tadi aku pakai rumus sama dengan average, terus ditotalkan semua, ditarik garis sampai bawah. Terus buat SD itu standar diferensialnya aku pakai dari rumus sama dengan STDEF, terus dari total sampai ke bawah semuanya. Terus buat M sama dengan 1,5 dikali standar diferensial. Terus buat yang ini nanti berarti sama dengan M303 dikurangi dalam kurung 0,5 pakai titik dikali standar diferensialnya spasi terus sama dengan M303 ditambah dalam kurung 1,5 dikali standar diferensialnya. Udah dapat rumus kayak gini. Buat yang ini jangan lupa dibuat permudah lagi. Kita klik format, number, terus kita klik ini buat dibulatin aja. Nah, setelah dapat nomor-nomor yang angka yang kayak gini, kita bisa langsung aplikasiin aja. Jadi rumusnya X
itu lebih kecil dari M kurangi 1,5 SD itu 128. Terus itu range dengan kategori sangat rendah. Lalu M kurangi 1,5 SD itu 128 kurang dari X kurang dari sama dengan M kurangi 0,5 SD itu 245. Nah, terus lanjut M kurangi 0,5 SD itu 245 kurang dari X kurang dari sama dengan M tambah 1,5 SD itu 479. Terus lanjut buat yang M plus 0,5 SD berarti 362 kurang dari X kurang dari sama dengan M plus 1,5 SD itu 479. Yang ini tadi berarti ada kesalahan, ini 245. Yang ini minus pakainya ini 362. Terus lanjut M plus 1,5 SD itu berarti 479 kurang dari X. Nah, terus setelah ini berarti kita harus melihat lagi biar nggak ada kesalahan data. X kurang dari 128 itu sangat rendah, M minus 1,5 SD benar. Terus 128 itu M minus 1,5 benar, kurang dari X kurang dari sama dengan M min 0,5 SD itu 245 benar. Terus M 0,5 M minus 0,5 SD itu 245 kurang dari X kurang dari sama dengan M plus 0,5 362 benar. Terus M plus 0,5 SD itu 362 kurang dari X kurang dari sama dengan M plus 1,5 itu 479. Nah, yang ini M plus 1,5 SD itu ketemunya 479 kurang dari X. Nah, setelah ada pengaplikasian ini, kita bisa langsung masuk dalam kategori. Rumusnya itu sama dengan if jika 160 yang pertama yaitu kurang dari 128, langsung klik di sini, titik koma, kita petik maka sangat rendah. Jangan lupa titik, terus titik koma, if jika 128 kurang dari X 160 kurang dari sama dengan 245 titik koma maka rendah. Titik koma lagi terus if yang ini sedang 245 kurang dari X-nya 160 kurang dari sama dengan 362 titik koma maka sini berarti sedang. Jangan lupa titik koma if jika lanjut tadi udah yang sedang berarti yang tinggi 362 kurang dari X 160 kurang dari sama dengan ini yang tinggi berarti 479 maka
petik tinggi. Jangan lupa titik lagi, koma, if, jika, yang terakhir buat sangat tinggi, 479 kurang dari X. Oke, maka sangat tinggi. Jangan lupa tutup. Ini bisa dicek dulu. Buat E3 itu 160 X kurang dari G25 itu 128. Itu sangat rendah. Petik if G25 itu 128 kurang dari X kurang dari sama dengan G26 itu 245 dan seterusnya. Lalu kita klik enter. Nah, ini berarti masih ada yang salah. Wrong number for argument. Berarti kita masih bisa buat ngebenerin lagi, cek lagi. Ini terlalu panjang, jadi jangan lupa buat dikasih tulisan N. Wah, ini bakalan motong-motong sih. Ya, rumah kita nanti pada ketika itu kita nanti kita boleh sangat rendah tidak koma. Lalu kita mulai rumus yang kedua ya. Yang kedua, jika skor kurang dari atau sama dengan 50. Oh, paham. Buat pengkategorian yang pertama rumusnya pakai sama dengan if X kurang dari 128 koma petik maka sangat rendah. Terus petik koma if tadi pakai ini berarti 1X 160 kurang dari sama dengan 245 maka rendah. Terus if X 160 kurang dari sama dengan 362 maka sedang. If sedang maka terus lanjut lagi buat 160 dikecil sama dengan 479 maka tinggi koma if X lebih besar sama dengan
479, maka tinggi. Maka jawabannya langsung rendah, rendah, sangat rendah. Ini langsung auto kill aja. Ini buat pengkategorian. Nah, kalau udah dikategoriin kayak gini, ini bisa dikasih filter juga. Kita klik format, ada taring. Kita kasih create new filter. Nah, ini langsung otomatis. Kasih sort. Udah langsung. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara membuat diagram bata menggunakan tabel yang ada di sini. Maka yang pertama, caranya kita klik insert, terus kita klik chart. Di sini masih no data, terus caranya kita itu klik data range ini. Nah, sini kita hapus dulu, terus kita klik satu-satu dari bulan bulan sampai selesai. Kita tahan, terus kita klik add another range, terus kita lakukan ini sampai selesai. Nah, kalau udah, terus kita klik OK. Ini langsung datanya berganti di sini. Terus, nah, ini bisa digedein, bisa dilihat buat datanya ini buat dari jumlah Agustus 56 dan terus buat curah hujan 4 hari, 4 dan lain-lain. Terus kita bisa gantiin warna karena ini klik 2 kali. Nah, ini bisa diganti warna yang sopan pink, terus ini juga bisa diganti warna jadi biru. Bisa diganti warna jadi biru. Ini ya persatuannya. Jadi caranya kayak gini. Mungkin bisa diperagain lagi. Sekian dari aku, Valencia Renandarko. Terima kasih.